vektor 2 dimensi, 3 dimensi, dot product, cross product, vektor field, divergen, gradient, dan flow. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, kalau bilangan itu ada dua, ada bilangan skalar dan bilangan vektor. Contoh dari bilangan skalar itu adalah suhu, contoh dari bilangan vektor itu adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah bilangan vektor. Nah, selain bilangan skalar dan bilangan vektor, kita kenal juga namanya medan skalar dan medan vektor. Contoh medan skalar itu adalah medan distribusi temperatur pada suatu ruangan. Ntar saya gambarkan dulu. Kita ambil contoh misalkan dalam suatu ruangan, misalkan di lantai Bapak Ibu, ini adalah lantai. Maka di lantai ini pasti suhunya itu bervariasi. Mungkin di tengah sini suhunya tinggi, 30 derajat. Di pinggir sini suhunya 20 derajat. Nah, jadi setiap titik pada lantai ini itu memiliki nilai skalar. Nah, nilai skalarnya itu adalah suhu. Nah, biasanya orang tampilkan interpretasi medan skalar suhu itu menggunakan warna. Jadi kalau dia tinggi, suhunya tinggi, nah dia warna merah. Kalau misalkan dia rendah, warna biru. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh medan skalar. Kita bisa transformasi dia ke bidang XY. Bidang XY. Nah, ini adalah penampakan lantai dilihat dari atas. Nah, kita bisa plot di sini suhunya. Kita bisa plot suhunya dengan nilai warna. Misalkan di koordinat X1, Y1, maka suhunya itu 20 derajat. Di koordinat X3, Y2, suhunya itu misalkan ada 50 derajat. Ini misalkan saja Bapak Ibu. Nah, ini kita kasih warna. Misalkan suhu 50 derajat itu warna merah, terus yang suhu 20 derajat itu warna biru atau warna ungu. Nah, bisa juga kita plot dalam koordinat 3 dimensi. Contoh seperti ini. X, Y, dan Z. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini adalah lantai yang kita lihat suhunya. Di koordinat misalkan 1,1 X1 Y1 di titik ini. Suhunya itu adalah 20 derajat. Kita ambil di sumbu Z di sini 20 derajat. Nah, jadi di sini. Kalau tadi berdasarkan warna, ini berdasarkan ketinggian. Jadi kalau misalkan kita teruskan di koordinat 1,1, koordinat 2,1, 2,3 dan seterusnya, maka nanti akan bentuk suatu kontur. Dia akan bentuk suatu kontur. Nah, ini kan kontinu semua. Di setiap titik itu ada suhunya, ada nilainya. Ya mungkin di sebelahnya itu dia di sini posisi Z-nya. Di sebelahnya mungkin di bawah sini. Nah, kalau kita gabung semua, dia akan jadi suatu kontur. Nah, kontur maksudnya ini seperti permukaan tapi dia bervariasi ketinggiannya. Nah, itu kontur namanya. Baik, itu adalah salah satu contoh medan skalar. Sekarang kita lanjut medan vektor. Sekarang kita ambil kecepatan aliran air dalam suatu sungai. Nah, kita ambil koordinat 3 dimensi lagi, X, Y, Z. Nah, jadi kalau sungai itu kan misalkan seperti ini ya. Nah, ini dasarnya, ini sungainya. Permukaan sungai di atas. Ini adalah dasarnya. Ada ikan benang di sini. Nah, kecepatan air di setiap titik di dalam sungai ini akan berbeda-beda pastinya. Mungkin yang di dasar di sini itu cepat, yang di atas sini pelan atau sebaliknya. Nah, di setiap titik ini ada vektor kecepatan air. Ada vektor kecepatan air.
Nah, bisa jadi mungkin di sini ada batu, di dasarnya ada batu, maka vektor kecepatannya itu bisa jadi dia ke belakang. Nah, kalau di atas ini dia ke depan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Bisa kita sebutkan di sini bahwa di dalam sungai ini ada medan vektor kecepatan air sungai. Medan vektor kecepatan air sungai. Karena di setiap titik di dalam air itu ada vektor-vektor kecepatan sungai. Nah, ingat kembali definisi dari medan. Medan itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh kuantitas tertentu. Nah, kalau misalkan medan kecepatan air, medan vektor kecepatan air berarti daerah ini masih dipengaruhi oleh kecepatan air sungai. Barangkali seperti itu. Nah, ini sudah kita bisa bedakan ada apa bedanya medan skalar dan medan vektor. Nah, kalau medan skalar dalam ruang tersebut ada nilai skalar. Kalau medan vektor di dalam ruang tersebut ada nilai-nilai vektor. Ada banyak nilai-nilai vektor. Oke, dan dalam banyak kasus medan vektor ini bervariasi. Maksudnya vektor-vektor yang ada dalam medan vektor itu dia bervariasi nilainya. Seperti pada sungai ini, nah kalau dekat batu vektornya mungkin dia lari ke belakang. Nah, besarnya juga punya besar tertentu. Yang di permukaan sungai vektornya mungkin lari ke sini. Besar kecepatannya juga memiliki nilai tertentu. Nah, kita kembali ke mata kuliah matematika dasar barangkali atau matematika teknik. Atau di banyak SMA dulu. Misalkan saya punya suatu fungsi grafik. Ini X, ini Y. Nah, kemudian di sini ada kalau misalkan ada garis lurus. Ada garis lurus. Kita sebut saja garis lurus ini adalah suatu fungsi Y sama dengan fx. Nah, ternyata kalau x-nya sama dengan 1, y juga sama dengan 1. Kalau x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 2 juga. Nah, sehingga kita bisa tebak fungsi dari grafik ini adalah y sama dengan x. Kalau x-nya 1, y-nya juga sama dengan 1. X-nya 2, y sama dengan 2. Nah, sama juga misalkan kita naikkan grafiknya seperti ini. X-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 2. Kalau y-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 4. Nah, kalau yang di atas ini, fungsi grafiknya itu y sama dengan x ditambah 2. Nah, jadi ini cara kita mencari fungsi dari suatu grafik yang paling sederhana, yang paling simple. Nah, kalau di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau ada grafik pasti ada fungsinya. Nah, kalau ada grafik ada fungsinya. Jadi fungsi akan menghasilkan grafik. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini grafik 2 dimensi. Kita bisa cari fungsinya dengan mudah. Kita kembali tadi ke plot medan skalar dan medan vektor. Itu juga sama. Jadi kalau ada grafik pasti ada fungsinya. Medan vektor kecepatan sungai itu ada fungsinya juga, ada fungsi matematis yang menggambarkan vektor-vektor tersebut, vektor-vektor yang ada dalam sungai. Nah, contoh medan suhu. Mungkin kita bisa tulis seperti ini. T dalam kurung X, Y, Z sama dengan, kita misalkan saja, misalkan 2XY, 2X kuadrat Y tambah 2X dikurang 4XY. Nah, apa artinya? Kalau kita masukkan koordinat XY di sini, maka akan keluar koordinat Z atau nilai suhunya. Akan keluar nilai suhunya. Kita masukkan koordinat XY, misalkan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka akan keluar suhu Z-nya di sini. Nah, ini salah satu fungsi skalar. Salah satu contoh fungsi skalar. Salah satu contoh fungsi skalar dalam ruang 3 dimensi. Skalar dalam ruang 3 dimensi. Nah, bagaimana dengan fungsi vektor sendiri? Fungsi vektor itu akan menghasilkan vektor apabila kita masukkan koordinat Cartesian X, Y, atau Z.
Contoh misalkan fungsi vektor kecepatan IJK sama dengan 2x kurang y dikalikan dengan i ditambah 2y kali j kemudian dikurang 4 xz dikalikan dengan k. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi vektor. Kita masukkan koordinat kartesian, maka akan keluar vektor di situ. Nah, contoh misalkan pada kasus sunya tadi. Kita gambarkan di sini koordinat kartesian x, y, z. Seperti ini misalkan. Nah, kita mau tahu nih berapakah vektor kecepatan air pada koordinat x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 1. Nah, di titik ini Bapak Ibu. 1 x, y, z sama dengan 1,1,1. Kita langsung masukkan ke persamaan ini. Misalkan saya contoh Bapak Ibu. Maka vektor kecepatan air pada koordinat 1,1,1. Tinggal kita masukkan 2 kali 1, 2. Kurang 1, 1. Berarti I. Kemudian ditambah 2Y, 2J. Ditambah, dikurang 4XZ. Dikurang 4K. Nah, inilah dia. Vektor kecepatan air sungai pada koordinat X 1,1,1 adalah sebesar 1 tambah 2J kurang 4K. Atau bisa juga kita tuliskan 1,2, min 4. Nah, ini di pertemuan pekan lalu saya sudah berikan contoh bagaimana kita menuliskan suatu vektor. Bisa dalam bentuk seperti ini, bisa juga dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu salah satu contoh fungsi vektor. Kenapa kita perlu pelajari fungsi medan vektor? Karena kalau kita bicara medan magnet atau medan listrik itu dia tersebar dalam ruang 3 dimensi. Medan magnet dan medan listrik itu adalah salah satu contoh medan vektor. Medan vektor. Jadi di setiap titik dalam ruang itu ada vektor medan listrik atau medan magnet di situ. Anggap misalnya kita punya magnet permanen. Kita punya magnet permanen di sini. Nah, di mana di sini kutub utara dan di sini kutub selatan. Garis G magnetnya kan dia seperti ini. Nah, di sekitar magnet ini ada medan magnet. Di sekitar magnet batang ini ada medan magnet. Dan itu merupakan salah satu medan vektor. Di setiap titik ruang itu ada vektor kuat medan magnet di sini. Di setiap titik pada ruang di sekitar magnet batang ini ada vektor kuat medan magnet. Nah, gimana persamaannya? Nah, itu macam-macam tergantung medan magnetnya. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan kita buat ada suatu medan vektor kuat medan magnet, fungsinya adalah B, X, Y, Z sama dengan misalkan lagi 2X kuadrat kali I ditambah 4X kurang 2Y kali J, kemudian ditambah 5Z ditambah 3Y kali K. Nah, jadi tidak usah bingung, ini adalah fungsi medan vektor. Kalau kita masukkan di sini koordinat kartesian X, Y, Z, maka akan keluar vektor di situ. Dan tentunya nilai itu berbeda-beda sesuai dengan koordinat dari koordinat kartesian kita inputkan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini kita sudah bisa bedakan apa itu medan skalar, apa itu medan vektor. Dan bagaimana bentuk persamaan dari medan skalar dan bagaimana juga bentuk persamaan dari medan vektor. Fungsi skalar dalam ruang 3 dimensi, dan ini adalah salah satu contoh fungsi vektor, medan vektor 3 dimensi dalam ruang 3 dimensi. Nah, baik Bapak Ibu, saya kira bisa dipaham sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Selanjut lagi.
Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke turunan parsial dari fungsi vektor. Namun Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang diferensial di bangku SMA dulu, atau di bangku kuliah D3 atau S1, sebelumnya D4. Nah, kita ambil misalkan ada fungsi Y sama dengan 2X. Berapa turunan fungsi ini? Berapa Y aksen? Atau berapa dy per dx-nya? Nah, ini kan sama dengan 2. Nah, jadi rumus turunan itu Y aksen sama dengan A dikalikan dengan N kali X pangkat N dikurang 1. Misalkan Y-nya sama dengan A X pangkat N, maka Y aksennya sama dengan A dikalikan dengan N kali X pangkat N dikurang 1. Jadi kalau misalkan Y-nya sama dengan 2X pangkat 1, maka turunannya itu 2 kali 1, 2 dikalikan dengan X kali 1 pangkat 1 kurang 0. X pangkat 0 kan sama dengan 1 atau 2 nanti hasilnya. Nah, ini kita review kembali turunan. Nah, gimana kalau turunan parsial? Turunan parsial dari fungsi vektor. Nah, ini kan misalkan ada contoh fungsi vektor di sini. Turunan parsial itu kan fungsi vektor B terhadap X do B per do X. Maka ini menjadi 24X pangkat 2 kalikan dengan I ditambah 4 dikurang 0 kali J. Ntar kita bahas kenapa bisa di 0. Kemudian ditambah 0 ditambah 0 kali K. Nah, jadi kalau turunan parsial itu yang ada saja variabel X-nya kita bisa turunkan. Kalau tidak ada variabel X-nya, maka itu dianggap sebagai suatu konstanta, suatu konstan. Ini sama saja misalkan seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita turunkan bilangan konstan, maka hasilnya itu sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, karena tidak ada X-nya, ini juga sama dengan 0. Nah, sehingga turunan parsial dari fungsi vektor B sama dengan 4X kuadrat I ditambah 4J. Nah, ini dia turunan parsialnya. Nah, kalau kita turunkan terhadap Y, do B per do Y, maka ini akan habis ini. Yang ada tinggal ini sama yang ini. Nah, itu kalau kita turunkan terhadap Y. Ya kan, do B per do Y sama dengan 0I ditambah minus 2J kemudian ditambah 3K. Nah, jadi seperti ini. Atau sama dengan minus 2J ditambah 3K. Turunan parsial dari suatu fungsi vektor. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita bicara vektor itu ada namanya gradien, divergensi, dan kurva. Coba kita lihat apa yang dimaksud dari gradien dari suatu bidang vektor. Nah, jadi grad F itu dengan sekali baru F per 2Y kali J ditambah 2F per 2Z kali K. Nah, jadi sebentar dulu. Gradien suatu medan skalar. Gradien suatu medan skalar. Nah, contoh tadi Bapak Ibu ada fungsi medan skalar dari suatu distribusi suhu pada lantai. Nah, mungkin bisa ini kita ambil contoh misalkan. Nah, jadi kita lihat di sini dia membentuk suatu kontur. Membentuk suatu kontur seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah bidang ini suhunya itu paling rendah di situ. Suhunya paling rendah. Nah, semakin ke pinggir suhunya itu tambah naik. Nah, jadi suhunya di sini bukan dituliskan dalam bentukan tetapi dengan ketinggian. Ketinggian terhadap sumbu Z. Nah, ini yang kayak bentuk kain ini yang bergelombang bisa disebut sebagai kontur, di mana ketinggian titik-titik pada kontur ini itu menunjukkan nilai suhu pada koordinat X yang berada di bawahnya. Oke, ini adalah suatu fungsi medan skalar. Nah, sekarang kita definisikan gradien dari suatu
medan skalar adalah seperti ini. Dan gradien suatu medan skalar itu akan menghasilkan medan vektor. Nah, coba kita lihat medan skalar di atasnya. Kemudian di bawahnya ada medan vektor. Ada medan vektor 2 dimensi. Karena kita bisa lihat Bapak Ibu dia cuma tersebar di bidang X, Y saja. Nah, apa maksudnya? Untuk apa kita membuat gradien? Kenapa harus ada namanya gradien? Untuk apa medan skalar kita cari gradiennya? Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Ketika kita cari gradien dari medan skalar ini akan membentuk medan vektor dan kita bisa lihat medan vektornya. Nah, kita lihat di sini arah panahnya itu keluar sama dengan perubahan suhu dari medan skalar tersebut. Nah, jadi semakin keluar katanya semakin tinggi suhunya. Nah, ini artinya dengan mencari gradien dari suatu medan skalar kita bisa melihat perilaku perubahan dari nilai-nilai skalar pada medan skalar yang kita definisikan sebelumnya. Kita bisa lihat arah perubahannya. Nah, ini kan jelas bahwa semakin keluar maka suhunya itu semakin tinggi. Nah, bisa kita lihat dari anak panahnya ini semakin keluar suhunya itu semakin tinggi. Nah, ini maksud dari divergensi. Jadi gradien dari suatu medan skalar itu akan menghasilkan medan vektor. Gradien dari suatu medan skalar akan menghasilkan medan vektor. Nah, kita bisa di sini Bapak Ibu, dou F per dou X itu adalah turunan parsial dari fungsi skalar tersebut terhadap variabel X seperti yang saya contohkan tadi. Kalau kita turunkan terhadap X, maka nanti yang diturunkan itu adalah fungsi yang memuat variabel X saja. Kalau memuat variabel Y itu enggak diturunkan atau diturunkan menjadi sama dengan 0. Turunannya itu sama dengan 0. Yang punya variabel X saja yang diturunkan. Kalau yang tidak itu enggak konstan dan turunannya sama dengan 0. Nah, baik, ini tadi gradien dari suatu medan skalar. Fungsinya ya kita bisa lihat, bisa kita lihat perilaku atau karakter dari perubahan nilai-nilai skalar dalam suatu medan skalar itu bisa kita lihat dengan mencari nilai gradiennya. Bisa kita cari dengan melihat gradiennya. Nah, kemudian ada namanya divergensi. Divergensi medan vektor. Jadi, kalau medan skalar, fungsi medan skalar itu cuma bisa dicari gradiennya saja. Nah, jadi gradien itu cuma bisa diterapkan pada medan skalar saja, persamaan medan skalar. Nah, sementara itu divergensi hanya bisa diterapkan pada medan vektor. Untuk apa divergensi dicari? Nah, kita lihat ya, kalau divergensi di F. Nah, dia seperti ini Bapak Ibu. Sambil contoh ya. Saya ambilkan suatu contoh. Misalkan dia seperti ini. Saya punya fungsi medan vektor B I jika sama dengan 2x kuadrat kurang Y kali I. Bisa saya pakai kantor, bisa juga enggak, bebas saja sebenarnya. Kemudian di sini ada 2xy kali J, kemudian di sini ada 2xyz kali K. Nah, berapa divergensi dari medan vektor yang ada di atas ini? Divergensi div B. Div B-nya berapa? Nah, itu bisa kita cari dengan cara seperti ini. D 2x kuadrat kurang Y per dou X. Kemudian ditambah dou 2xy per dou Y ditambah dou 2xyz per dz. Nah, ini dia. Nah, jadi ini adalah B1-nya, kemudian ini adalah B2-nya. Ini adalah B3. Sama seperti ini, V1, V2, V3. Kalau vektornya V ya, Bapak. Kalau vektornya B berarti ya komponennya itu B1, B2, B3 seperti yang ada di sini. Ini B1-nya, ini B2-nya, B3. Atau B1-nya itu adalah fungsi dari komponen vektor I-nya, B2 itu adalah fungsi dari komponen vektor G, dan B3 itu adalah fungsi dari komponen vektor K. Nah, kita turunkan masing-masing terhadap yang ini komponen vektor I, kita turunkan terhadap X, komponen vektor G, kita turunkan terhadap Y,
dan fungsi komponen vektor K kita turunkan terhadap dz. Nah ini kan gampang, kalau diturunkan terhadap x maka ini menjadi 4x. Turunan 2x kuadrat itu kan 94x. Kemudian ditambah 2xy diturunkan terhadap y, maka ini menjadi 2x. Nah kemudian ditambah 2xyz kita turunkan terhadap z, maka ini akan menjadi 2xy. Karena 2x ini kita anggap koefisien. Misalkan 4z kuadrat atau 4z, maka turunannya itu 94. Nah 2x ini kita anggap koefisien. Beda misalkan kalau 2x nya itu sendiri, terus kita turunkan dengan 2z, maka ini sama dengan 0 karena dianggap koefisien, tidak ada temannya, tidak ada belakangnya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga fungsi kita itu menjadi 6x ditambah dengan 2xy. Ini divergensi dari B, divergensi dari medan vektor B. Nah yang terakhir Bapak Ibu ada namanya curve. Nah untuk apa kita mencari divergensi dari suatu medan vektor? Dengan mencari divergensi dari medan vektor, nah itu kita bisa lihat dia punya divergensi mana itu nih bahasanya. Nah ini dia. Ini kan arah vektornya dia keluar dari satu titik. Nah kalau vektornya itu keluar dari satu titik, maka divergensinya itu akan bernilai positif. Divergensinya akan bernilai positif. Misalkan tadi kita punya persamaan 6x tambah 2xy. 6x tambah 2xy. Kita masukkan koordinat. Berapakah divergensi pada titik x y 1,1. Divergensinya itu kan masukkan 6 tambah 2 kali 1 kali 1. Jadinya kan 8. Dia positif. Berarti nah misalkan ini titik 1,1 itu ada di sini. Misalkan Bapak Ibu. Titik 1,1 ada di sini. Maka divergensinya itu apa? Artinya pada titik ini arah vektornya itu dia keluar. Dia keluar dari satu titik, dia menjauh dari satu titik. Nah, kemudian magnitudenya itu 8 atau bisa dikatakan laju keluarnya itu cepat sekali. Laju perubahannya itu besar sekali, sama dengan 8. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nilai divergensi pada suatu titik, nah itu menunjukkan magnitud seberapa cepat vektor itu keluar atau masuk menuju ke suatu titik pusat. Nah itu dia divergensi dari suatu medan vektor. Apa gunanya kita pelajari semua ini? Nanti kalau kita lanjut ke hukum kolom atau hukum Faraday, ada persamaan Maxwell. Nah teori-teorinya itu banyak menggunakan operator ini, divergensi, gradien, sama Coulomb medan vektor. Nah, jadi ini ada langsung aja saya kasih soal. Misalkan vektor V sama dengan YZ kali I tambah 3ZX kali J tambah Z kali K. Nah, berapa kurnya? Kurva V itu sama dengan D2V3 per 2Y. V3-nya itu Z. Berarti kan kalau kita tulis di sini 2Z per 2Y dikurang V2-nya itu ZX 3ZX 3ZX per 2Z dalam kurung kalikan dengan I, kemudian ditambah 2V1 per 2Z. V1 nya itu YZ, koefisien fungsi dari komponen vektor I, YZ 2YZ per 2Z, kemudian dikurang V3 nya Z lagi, DZ per 2X dikalikan dengan J, kemudian ditambah 2V2, V2 nya kan 3ZX lagi, 3ZX per 2X, kemudian dikurang 2V1, V1 nya itu YZ lagi, 2YZ per 2Y. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu. Z diturunkan terhadap Y sama dengan 0, karena dia tidak memuat variabel Y di sini.
berarti kan dia sama dengan 0 dikurang 3x 3zx diturunkan terhadap z menjadi 3x, 0 kurang 3x min 3x, dan seterusnya. Ini kalau kita turunkan nanti jadi y, ini kita turunkan nanti jadi ini. Maka nanti akan dapatkan fungsi vektor minus 3xi tambah yj tambah 2z. Nah, untuk apa kita cari curl dari suatu medan vektor? Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, vektor medan vektor yang ada di sebelah kanan ini. Nah, itu kan seperti pusaran dia. Dia seperti pusaran. Nah, kalau ini kita cari curlnya, maka dia akan membentuk suatu vektor baru yang paralel dengan sumbu putar dari medan vektor ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini seperti ada sumbu putar di sini. Nah, curl dari medan vektor ini adalah sumbu putar, adalah suatu fungsi vektor, adalah suatu fungsi vektor yang arahnya dia ke atas. Nah, jadi seperti ini, seperti cross product, seperti cross product. Cross product kan begitu, perkalian dua buah vektor yang menghasilkan vektor baru, di mana vektor barunya ini dia tidak lurus dengan dua vektor yang diperkalikan tadi, yang dicrosskan tadi. Nah, mungkin seperti itu aja dulu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, pasti ada yang bertanya, untuk apa kita pelajari ini? Saya ulang lagi, bahwa persamaan Maxwell itu dia banyak sekali memuat operator divergensi, gradien, dan curl. Nah, untuk apa kita belajar persamaan Maxwell? Persamaan Maxwell itu adalah inti dari ilmu elektromagnetisme. Nah, untuk apa kita pelajari elektromagnetisme? Biar kita bisa memahami cara kerja peralatan listrik dan fenomena-fenomena listrik yang terjadi pada sistem tenaga misalkan. Jadi nyambung semua nanti. Fenomena peralatan listrik. Nah, misalkan dalam generator itu kan dalamnya ada magnet permanen, atau misalkan ada kumparan yang apabila dari arus maka akan menghasilkan medan magnet. Distribusi medan magnet dalam generator itu kan akan menghasilkan suatu medan vektor nanti. Nah, medan vektor ini akan berputar. Kalau misalkan rotor kita putar, medan ini akan berputar. Nah, medan yang berputar ini akan menginduksi tegangan pada ujung-ujung kawat yang dibilikkan pada statornya. Kan seperti itu teorinya. Nah, gimana kita analisis secara matematis? Kita harus pahami dulu gimana persamaan medan vektor dari magnet yang ada pada generator tersebut atau kumparan yang ada pada generator tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Selesai masuk Pak? Iya, masuk. Minta tolong jelasin lagi Pak yang roll tadi Pak, yang contohnya ke gambar yang tadi. Yang ini. Iya benar. Yang gambarnya apa persamaannya? Yang gambarnya Pak. Oh, maaf. Ini saya ambil dari internet. Terus saya beritahukan insight. Loading dia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada suatu medan vektor di mana medan vektor itu yang membentuk pusaran di sini. Nah, kalau kita cari curl-nya, maka dia akan menghasilkan medan vektor baru yang arahnya itu dia paralel dengan poros putar dari medan vektor ini. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, ini untuk apa sebenarnya kita cari curl-nya? Nanti kita akan pelajari selanjutnya di persamaan Maxwell. Apa maksudnya ini semua? Nah, itu kan Bapak Ibu pelajari dulu mungkin di SMA ya, kayak di tangan kanan ada medan magnet, kemudian ada gerakan. Nah, terus
ada tegangan yang muncul. Nah itu kan membentuk ini sendiri, apa ya, geometri tersendiri. Nah kalau kita pelajari lebih detail, namanya medan magnet itu kan medan vektor. Kadangkala dia berputar seperti ini. Nah kalau berputar seperti ini nanti gimana arah tegangan yang diinduksikan? Nah ini nanti akan berguna sekali untuk apa kita pelajari code. Bisa di ini sendiri Bapak Ibu, di copy Math Insight Cool Idea. Nah di sini juga ada penjelasan tentang divergensi. Ada juga contoh-contohnya. Idea dibalik cool dari suatu medan vektor. Nah, banyak sekali di sini. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini maaf saya percepat saja karena sudah malam. Baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti kita lanjut di pertemuan ke depan, karena pertemuan 1 sampai 3 ini intro aja, dasar-dasarnya. Sebenarnya kita cuma mereview ini apa yang dipelajari pada mata kuliah matematika dasar, matematika teknik. Kita mereview dulu sebelum kita masuk ke intinya. Intinya itu kan sebenarnya persamaan Maxwell. Habis itu nanti kita bahas sedikit tentang fenomena elektromagnetisme dalam sistem tenaga. Karena kan memang di kuliahnya itu elektromagnetisme dalam sistem tenaga. Tapi untuk masuk lebih dalam kita pelajari dulu dasar-dasarnya. Karena semuanya itu kan saling terkait. Insya Allah nanti saya akan coba gimana cara menjelaskan pada Bapak Ibu. Gimana teori ini terkait satu sama lain nanti. Oke, Bu, kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan pada malam ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Rizky.